Shalom saudaraku, dalam sesi kali ini kita akan melanjutkan tentang bukti dari keilahian Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Saudara, saya akan sampaikan ada 7 poin yang merupakan bukti yang tertulis di dalam kitab Injil tentang keilahian Yesus Kristus. Yang pertama, saudara, kita bisa temukan di dalam Yohanes 20 ayat 27 dan 28. Di situ dituliskan di dalam firman Tuhan bahwa Yesus tidak menolak penyembahan dari Thomas. Nah, kita tahu latar belakang dari kisahnya. Pada waktu Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan kesempatan-kesempatan sebelumnya itu Thomas tidak ada. Jadi Thomas selalu terlewatkan ya. Sehingga Thomas itu kecil hati dan dia ada sedikit ya merasa beda sendiri dengan rekan-rekan sesama murid Kristus. Dan dia berkata, aku nggak percaya kalau aku tidak mencucukkan jariku itu di lubang, bekas lubang paku di tangannya dan di lambungnya. Itu demikian kata Thomas. Makanya Thomas itu diberi julukan Thomas yang tidak percaya, begitu saudara. Nah, saya bacakan Injil Yohanes 20 ayat 27 dan 28. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Itu kata-kata dari Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang menjumpai Thomas pada kesempatan itu. Ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Saudaraku, di dalam bahasa Yunani, itu kata-kata Thomas yang merespon akan apa yang Tuhan sampaikan, jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah, dia langsung menjawab ho kuriosmo kai ho theosmo. Nah, di situ ada 2 kata, 2 sebutan. Kurios disebut ya, jadi Thomas berkata kuriosku dan theosku ya. Jadi ho kuriosmo kai ho theosmu. Jadi ya Tuhanku, ya Allahku, itulah engkau. Demikian saudara. Dan Tuhan Yesus tidak menolak akan penyembahan dari Thomas itu. Kalau Yesus bukan Theos, bukan Allah, dia akan berkata, Thomas, aku hanya kurios, aku bukan Theos ya, kalau ada orang yang ingin berpolemik tentang hal ini. Tapi Tuhan Yesus tidak menolak penyembahan Thomas. Itu bukti yang pertama. Bukti yang berikutnya, Yesus Kristus mengampuni dosa manusia. Nah, ini kisahnya ada orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang temannya. Kemudian karena tempat di mana Tuhan Yesus berada sedang mengajar pada waktu itu sangat penuh sesak dengan orang-orang yang berkerumun, maka teman-temannya itu naik ke atas atap dan kemudian membongkar atap dan menurunkan akan sahabatnya yang sakit lumpuh itu melalui tilam ya pakai tali begitu diulurkan ke bawah. Nah, ini adalah potongan dari kisah tersebut. Tuhan Yesus berkata seperti apa? Ayat 5 dari Markus 2. Jadi ini ada di dalam Injil Markus 2 ayat 5 sampai 7. Saya bacakan saudaraku. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, ayat 6, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?
Nah, kalau saudara baca lebih lanjut kisahnya, ya memang Tuhan Yesus itu mengampuni dosa. Dia berkata dosamu sudah diampuni, tapi juga bukan hanya mengampuni. Yesus juga berkata bangkitlah, bangunlah, dan angkat tilammu dan berjalanlah. Dan orang itu pun disembuhkan seketika. Jadi saudara, di sini jelas nyata bahwa Yesus Kristus itu punya kuasa untuk mengampuni dosa. Nah, di pemandangan orang-orang Yahudi, di pemandangan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang boleh mengampuni dosa itu, yang dapat mengampuni dosa itu hanya Allah, hanya Theos saja. Itulah sebabnya mereka berkata ini hujat. Dan itu merupakan poin-poin yang membuat mereka ingin membunuh Yesus. Demikian, itu yang kedua, saudara, bukti keilahian Yesus yang kedua. Yang ketiga, bukti keilahian Yesus yang ketiga ada kita temukan di Yohanes 10 ayatnya yang ke-30. Yohanes 10 ayat 30. Di situ Yesus menyampaikan sebuah pernyataan yang singkat tetapi sangat jelas. Dia berkata seperti ini, Aku dan Bapa adalah satu. Nah, saudaraku, ego kai ho pater en esmen, aku dan Bapa adalah satu. Ini adalah satu pernyataan yang membuktikan bahwa dia itu ilahi. Ya memang ada banyak orang yang tidak setuju dan menafsirkan bahwa itu maknanya begini begitu. Nanti kita akan lihat lebih lanjut bahwa aku dan Bapa adalah satu itu dimaksudkan oleh Tuhan bahwa dia memang bersama-sama dengan Bapa dan dia ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam dia. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya, saudaraku. Tetapi, saudara, nah di sini saya akan sisipkan sedikit pengertian tentang satu di situ. Aku dan Bapa adalah satu, itu pengertian kata satu punya makna satu hakikat, satu esensi atau satu substansi, saudara, substance. Bukan satu pribadi, bukan. Nah, nanti kita akan lebih detail belajar tentang Allah Tritunggal. Ya, nanti dalam pelajaran berikut setelah ini ada pelajaran tentang Tritunggal atau Trinity. Hakikatnya sama, Yesus dan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Satu hakikat, ya. Fungsi dan pribadi antara anak dan Bapa memang beda fungsinya. Anak itu berfungsi menebus, ya, dia menebus umat manusia supaya diselamatkan dari dosa. Jadi kesatuan hakikat itu memang satu misteri ilahi yang dijelaskan oleh Injil ini, saudaraku. Tapi itu membuktikan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu. Jadi Yesus itu ilahi. Keilahian Yesus ada di sini. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudara. Ini masih, tadi sudah saya singgung ya, masih tentang kesatuan Yesus dan Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Nah, di sini Filipus, salah satu murid itu, ketika Yesus berbicara tentang Bapa, Allah yang dia panggil sebagai Bapa, yang dia perkenalkan sebagai Bapa, sumber segala sesuatu, itu Filipus bertanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu cukup buat kami. Ya, Filipus bertanya kepada Yesus seperti itu, dan inilah jawaban dari Yesus kepada Filipus. Ada di dalam Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Lebih dari 3 tahun Yesus bersama-sama dengan Filipus. Makan bareng, jalan bersama, ya, mendengar pengajaran-pengajaran dari gurunya, melihat, menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, bagaimana Yesus melipat gandakan akan 5 roti 2 ikan dan sebagainya. Itu Filipus lihat semua apa yang dikerjakan oleh Yesus.
Tapi karena Yesus selalu menunjuk pada Bapa, Filipus penasaran dan bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu cukup. Nah, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, kata Yesus, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, saudaraku. Ini jelas sekali bahwa siapa yang melihat Yesus sesungguhnya mereka melihat Bapa. Karena apa? Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Anak Allah itulah, Sang Firman itulah yang menyatakan keberadaan dari Bapa. Karena tidak seorang pun dapat melihat Allah Bapa. Kalau melihat mati, saudaraku. Tetapi anak Allah itulah yang menyatakannya. Sang Firman itulah yang menyatakan. Firman jadi manusia, itulah Yesus Kristus. Makanya Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Ya. Nah, kalau saudara lihat di dalam ayat 11a, yaitu kelanjutan. Tadi Yohanes 14 ayat 9, sekarang Yohanes 14 ayat 11a, dikatakan, percayalah kepadaku, bahwa, nah ini yang dikatakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Saudara, Yesus itu ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Yesus. Nah, kalau saudara mau bertanya, itu gambarannya seperti apa? Ya, begini. Saudara ada gelas ya, gelas, kemudian di sini ada kolam air. Airnya dimasukkan ke dalam gelas, berarti air itu ada di dalam gelas, betul ya? Airnya ada dalam gelas. Tetapi kalau dikatakan Bapa di dalam aku, Bapa itu misalnya digambarkan sebagai air itu ada di dalam gelas, ya itu baru separuh. Tetapi aku di dalam Bapa itu gelasnya dimasukkan, dicelupkan di dalam kolam tersebut. Paham ya saudaraku, ini ilustrasi saja untuk supaya saudara bisa memahami akan kalimat percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, sekarang kita masuk yang ke-6. Ini bagus untuk direnungkan saudaraku. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-58 ada perbantahan ya. Ada dialog yang cukup tajam karena orang-orang Yahudi mendesak Yesus. Demikian di dalam ayat yang ke-58. Saya bacakan langsung ayat 58 aja. Yohanes 8:58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya. Jadi itu bahasa Yunaninya prin Abraham genestai ego emi. Jadi sebelum Abraham itu jadi, aku telah ada. Nah itu kan sebuah pernyataan yang membuat mereka marah. Kan di ayat 57 dikatakan, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Mereka kan berpikir secara manusiawi, secara jasmani, ini anak muda kan, umurmu belum sampai 50 tahun, tetapi engkau bilang telah melihat Abraham. Abraham itu hidupnya kapan? Itu nenek moyang kita kan begitu. Tapi Yesus berkata, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Itu ayat 56. Abraham itu bapak orang beriman yang menjadi kebanggaan dari orang-orang Yahudi, saudaraku. Mereka merasa bahwa mereka itu adalah keturunan Abraham, itu istimewa begitu. Tapi Yesus berkata sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ego emi. Nah, ada banyak penafsir, saudaraku, ketika Tuhan Yesus berbicara prin Abraham genestai ego emi, itu kan ditulis dalam bahasa Yunani. Dia mengucapkan itu menyitir akan kalimat
dalam bahasa Ibrani. Karena bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu bahasa Aram, kemudian bahasa Ibrani, ya saudaraku ya. Tuhan Yesus kan orang Ibrani, jadi dia juga berbahasa Ibrani kalau dia berbicara tentang hal-hal yang bersangkut paut dengan kerohanian, dengan apa itu, dengan hal-hal yang berkait dengan kitab suci. Dia berbahasa Ibrani, dia quotes atau mengambil istilah-istilah atau kalimat-kalimat dari perjanjian lama itu dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Nah, di sini ada banyak penafsir mengatakan pada waktu itu Yesus memakai kata egoemi itu, Yesus memakai kata ehyeh asher ehyeh. Dan itu adalah nama sakral dari YHWH sendiri. Ketika Tuhan berjumpa dengan Musa atau Musa bertemu dengan Tuhan di burning bush, yaitu semak belukar yang menyala tapi tidak hangus itu, ya semaknya tidak hangus. Disitulah Musa berjumpa dengan Tuhan kali yang pertama, saudaraku. Dan waktu ditanya, siapakah engkau yang nanti akan mengutus aku kepada bangsaku? Dijawab oleh Tuhan. Ya, itu dalam kalimat yang tertulis di dalam kitab Keluaran itu, Vayomer Elohim el Moshe, ehyeh asher ehyeh. Jadi berbicaralah Tuhan Elohim kepada Musa. Ehyeh asher ehyeh. Nah, kata ehyeh asher ehyeh, aku adalah aku, itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani, ya kalau saudara selidiki di dalam Septuaginta itu egoemi, saudaraku. Nah, itu dipakai oleh Tuhan Yesus, ehyeh asher ehyeh. Itu yang membuat mereka marah, makanya ayat 59 kalau saudara baca, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Kenapa Yesus mau dibunuh? Dianggap menghujat. Karena Yesus memakai nama yang hanya boleh dipakai oleh Tuhan, yaitu Yod-Heh-Woh-Heh. Ehyeh asher ehyeh itu khas untuk Tuhan, dipakai oleh Yesus. Aku ada. Ya, memang keberadaan dari Yesus Kristus itu sebelum dia lahir, dia sudah ada bersama-sama dengan Bapa, karena dia adalah, ya itu tadi, Sang Firman yang bersama-sama dengan Allah. Itu bukti yang keenam. Nah, bukti yang berikutnya ini bagus untuk kita untuk kita renungkan, saudara. Di dalam Matius 18 ayat yang ke-20, di situ dikatakan, saudara, Tuhan Yesus berbicara ya, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini Tuhan berjanji, saudara, kepada murid-muridnya. Dia berkata ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan itu omnipresent. Tuhan Yesus maksud saya itu omnipresent. Dan sifat omnipresent atau maha hadir itu hanya ada pada Allah saja, saudaraku. Ya, saya ingat ya, ada teman muslim yang selalu sering mengucapkan kalimat yang bagus, yang dikatakan Innaullah ma'asyobirin, yaitu Allah itu menyertai orang-orang yang sabar, begitu, saudara. Nah, kalau Tuhan menyertai orang-orang yang sabar, orang sabarnya itu berapa? Kalau di Jakarta aja orang sabarnya, taruh kata ada 1.000 orang sabar, dan tempatnya berpencar-pencar, itu baru satu kota, saudaraku ya. Apakah Allah itu berubah menjadi 100 atau pecah jadi 100 atau kok 100? 1.000 ya, tadi saya sebut 1.000, pecah jadi 1.000 untuk menyertai mereka, kan tidak demikian, saudara. Kita tidak bisa menilai, mengukur akan Tuhan atau Allah itu seperti manusia. Kalau saya di sini,
Saya satu orang di sini, ya saya di sini. Saudara, saya enggak mungkin ada di tempat lain. Ya kan? Tetapi kalau Tuhan itu dia seperti udara, saudara. Dia memenuhi segala sesuatu, dia ada di mana-mana. Itulah Allah kita. Itulah Tuhan kita. Nah, Yesus itu berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau saat ini ada 3 orang, 4 orang, 5 orang, ya atau 2 orang, minimal 2, 3, sampai berapapun orang, kumpul dan kemudian mereka berdoa bersama di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus ada di sana, hadir, itu janjinya dia. Sementara pada saat yang sama, ada ratusan ribuan kumpulan-kumpulan semacam itu. Tuhan Yesus juga ada di sana-sini. Nggak peduli di mana saja, di Indonesia, di Amerika, di China, di Jepang, di India, ada orang berkumpul di dalam nama Yesus, di sana Yesus ada. Bukan berarti Yesusnya jadi banyak, enggak. Itu sifat ilahi, yaitu omnipresence. Ngerti ya saudaraku ya? Jadi saya kira dengan ini beberapa bukti-bukti yang kami ambilkan dari ayat-ayat kitab suci ini, Anda dapat memahami mengapa kami orang Kristen mempercayai dan melihat dan meyakini Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Allah. Ya. Nah, kalau nanti akhirnya saudara bertanya, loh kok ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus? Kami akan jelaskan di dalam pelajaran berikut, yaitu tentang bukan keberapaan, tapi kebagaimanaan Allah itu berkarya. Itulah Tritunggal atau Trinity. Kita sudahi sampai di sini, saudaraku, pelajaran tentang keilahian Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.